Hey Sobat Batam Pos, ketemu lagi sama saya nih Juanda. Nah kali ini saya bukan di Topik Health News, saya lagi di Ngopi, ngobrol politik. Nah di samping saya ada perempuan hebat nih, ini perempuan yang sangat hebat, luar biasa, tangguh. Nah yuk kita berkenalan dengan perempuan hebat satu ini. Halo Ibu. Halo. Iya Bu, nah boleh kenalin dulu dong Bu dengan sobat-sobat Batam Pos. Ibu ini siapa nih? Oke. Boleh tahu. Hai Sobat Batam Pos, saya Fatma Hastuti. Saya mungkin sudah kenal ya dengan almarhum suami saya, Muhammad Jeffrey Simanjuntak. Beliau adalah anggota DPRD Kota Batam selama 3 periode. Tapi Allah berkata lain, Allah memanggil beliau begitu cepat. Dan sekarang saya berada di sini, insya Allah saya akan melanjutkan perjuangan beliau. Sebelum bincang-bincang lebih jauh dengan Ibu Fatma, kita nanya-nanya nih ke Ibu ini, hobinya apa, kesehariannya apa. Nanti baru kita ngobrol politik dengan Ibu Fatma. Bu, boleh tahu nggak sih hobinya apa sih Bu? Hobi? Saya hobinya ngopi. Ngobrol politik ya? Oh bukan, ngopi beneran. Ngopi beneran. Ngopi beneran. Ngopi, saya suka masak. Oh masakan yang spesial ada? Saya suka Yang masak andalan. tradisional ya. Tradisional ya. Baik. Apa tuh andalannya Bu? Andalannya daging lapis. Daging lapis. Wah, ini harus coba nih. Nah, Sobat belum pernah Batam. kan? Belum Nanti pernah. saya bawain. Sobat Batam Pos harus coba Batam nanti Pos. nih. Siap ya. Nah, Bu, kesehariannya Ibu ini kan apakah ibu rumah tangga atau wanita karir? Ini kesehariannya apa nih? Biar sobat ngopi tahu nih, Ibu Fatma nih ngapain aja sih seharinya gitu, sehari-harinya? Oke. Saya ibu rumah tangga biasa. Basicnya saya dulu pernah kerja di Muka Kuning. Muka kuning? Iya. Wah. Saya sebagai manajer logistik dulu ya. Setelah itu saya resign. Wah, kenapa resign? Resign karena tadi suami suruh resign, saya ikut suami suruh Wah. resign. Baik. Jadi saya sekarang ada usaha kecil-kecilan, catering, Heeh. untuk ke perusahaan-perusahaan dan juga untuk support ke pemerintahan juga. Wah. Berarti selain ibu rumah tangga juga wanita karir tuh Bu. Berarti ada usaha-usaha lainnya. Ya sedikit karir, sedikit usaha. Tapi keluarga tetap Keluarga ya Bu tetap yang nomor satu. utama. Siap. Nah, ini rasanya pembaca sobat Batam Pos harus tahu nih. Ibu ini asalnya dari mana sih Bu? Asalnya saya orang Jawa. Jawa. Iya. Tepatnya di mana? Tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Tengah. Ke Batam kapan Bu? Kira-kira periode medio berapa? Tahun berapa ya? 1990 90-an. 90-an. Oh berarti selesai 95, sekolah. Ibu sekolah sekretaris dulu ya? Ya, saya sekretaris di sekolah di Saint Mary. Saint Mary. Berarti usai sekolah datang ke Batam. Ya, Ibu ini mau maju ya di Pileg di 2024 ini Insya ya? Allah ya. Insya Allah. Nah, ada yang mendorong nggak sih Bu? Kenapa Ibu harus maju di Pileg 2004 untuk Kota Batam, DPRD Batam? Oke. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, saya maju dari partai mana. Oh iya lupa. Oh iya, dari mana Bu? Partai Ya, mana? saya dari partai PKB tentunya Ya. karena suami saya berjuang di partai PKB sudah cukup lama. Dapilnya Bu? Dapil Sagulung. Dapil Sagulung, oke. PKB adalah partai yang membela yang benar. Baik. Jadi Apa nih mendorong Ibu yang maju? mendorong saya di sini tentunya selain dari hati saya, dari diri saya juga mendapat dorongan dari berbagai sisi, dari lingkungan, dari konstituen almarhum suami saya yang masih solid, juga dari teman-teman yang sangat mendukung supaya saya bisa melanjutkan perjuangan almarhum. Berarti banyak dukungan dari konstituen, dari pendukung-pendukung Tokoh masyarakat. almarhum yang dulu yang sangat menyokong almarhum ya Bu ya. Nah Bu, ada nggak sih Bu cita-cita atau mungkin hal yang belum kesampaian dan ingin Ibu teruskan, yang mungkin ini cita-citanya almarhum dan ingin Ibu teruskan nih, apa yang kira-kira yang akan Ibu teruskan nantinya gitu? Iya. Tentunya dulu almarhum suami saya itu konsen terhadap pembangunan di Sagulung. Sagulung ya? Iya. Dapilnya Di dapil almarhum. beliau, iya. Beliau itu dulu di dapil Sekupang untuk pertama kali dan periode untuk selanjutnya di Sagulung. Sagulung dua ya? periode. Dua iya. periode. Iya. Nah, apa aja mungkin yang belum kesampaian dan ingin Ibu lanjutkan? Iya.
Yang ingin saya lanjutkan seperti yang beliau lakukan selama ini adalah beliau tuh membangun Sagulung. Beliau ingin menciptakan Sagulung itu kecamatan yang ramah lingkungan, bebas banjir, bebas kemacetan, terus tersedia sarana dan prasarana untuk masyarakat yang cukup memadai. Wah, ini cita-cita yang sangat mulia ya bagi karena pengen Sagulung menjadi lebih maju lagi ya. Oke. Nah Bu, ada jejak mungkin almarhum sudah tiada mungkin Bu. Namun ada jejak-jejak yang masih ditinggalkan almarhum dan ini adalah hasil buah kerja almarhum selama sebagai anggota DPRD Batam. Ada nggak sih Bu? Iya masih ada tentunya karena pada saat beliau meninggalkan kita semua itu masih banyak sarana dan prasarana yang belum terbangun dan itu sudah tertuang dalam pokir. Apa aja Bu itu kita yang mungkin masih seperti ada fasilitas gitu. Olahraga, fasilitas umum, fasum ya. Fasum ya. Terus ada juga drainase. Jalan. Itu beliau konsen di situ untuk selama ini. Oh, berarti kayak drainase atau jalan drainase membuat akan tidak ada banjir. Iya, berarti betul. benar-benar di ini ya, lalu jalan yang lebih baik bagi masyarakat ya Bu ya. Baik. Nah Bu, ini mungkin dorongan konstituen, dorongan tokoh-tokoh masyarakat atau pendukung-pendukung almarhum yang dulu kan menjadi dorongan Ibu. Iya. Selain itu, ada nggak sih Bu? Lalu juga ada kan nih, ada cita-cita almarhum yang belum kesampaian, masih harus membangun Sagulung menjadi lebih baik lagi ya Bu sebagai daerah dapilnya beliau. Iya. Nah ada konsen yang menjadi isu atau konsen atau isu yang ingin Ibu suarakan dalam nantinya akan saat menjadi anggota DPRD Batam. Isu-isu apa rasanya? Iya, karena saya perempuan dan saya seorang ibu ya, tentunya saya akan lebih membawa isu perempuan dan anak ini yang saat ini masih sangat mengkhawatirkan ya. Sebagai seorang ibu melihat pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, kasus ini kekerasan di dalam rumah tangga, dan itu sangat mungkin saya akan lebih mengedepankan itu. Baik. Karena memang ya, ini isu ibu ini sangat visioner banget karena kasus ini masih sampai ya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu masih sampai sekarang masih terjadi. Dan mungkin butuh sosok-sosok atau figur kayak Ibu yang bisa memperjuangkan perempuan dan anak ya Bu ya. Iya. Nah, ini jika kan perempuan di Batam itu kan nggak hanya ibu rumah tangga ya Bu ya. Mereka juga bekerja, kadang-kadang bekerja sampai malam. Ada nggak sih Bu yang pengen Ibu lakukan agar Ibu dorong agar perempuan ini lebih aman saat bekerja Bu? Perempuan lebih aman saat bekerja, ya. Karena memang di Batam ini banyak kawasan industri ya atau pabrik yang pekerjanya mayoritas adalah perempuan dan bekerja di sini rata-rata memakai shift-shiftan ya. Iya, ada shift malam ya Bu ya. Shift malam sampai pagi kan gitu. Jadi kalau keamanan itu saya rasa masih kurang ya karena sekarang ini banyak pekerja ini mereka dengan kendaraan umum atau naik motor dengan jarak yang cukup jauh gitu. Jadi selama di perjalanan untuk memastikan mereka ini aman itu agak sulit menurut saya. Peluang terjadinya kekerasan seksual itu atau pelecehan itu masih ada ya? Masih sangat ada. Nah, bagaimana caranya nih Bu buat perempuan-perempuan ini yang mungkin bekerjanya pulangnya saat malam hari agar safe, agar aman Bu? Adakah menyiapkan transportasi khusus atau bagaimana Bu? Bisa seperti itu. Mungkin pemerintah bisa menyiapkan transportasi khusus untuk perempuan ya, khususnya yang bekerja malam atau dipasangnya CCTV di setiap sudut di jalan supaya memastikan keberadaan mereka pada saat perjalanan sampai ke rumah itu dengan aman. Wah, ini cita-cita yang sangat mulia ya Bu, karena kami melihat di Batam Pos sendiri masih banyak nih Bu pelecehan, kekerasan seksual terhadap perempuan itu masih banyak, itu menjadi problemnya Batam. Mungkin ya kami harapkan dengan hadirnya Ibu ini bisa mengurangi hal-hal yang hal-hal yang kekerasan seksual terhadap anak itu sendiri gitu. Perempuan sendiri. Nah, ini selain perempuan, tadi Ibu bilang juga anak. Iya. Nah, bagaimana Bu? Nih anak-anak juga akhir-akhir ini juga nih Bu, bukan hanya perempuan, anak-anak juga menjadi korban. Betul. Korban Banyak dari hal-hal
kekerasan seksual terhadap anak dan nah ada hal atau aturan yang ingin ibu dorong agar anak juga lebih safety. Bagaimana nih Batam katanya kota layak anak. Nah, bagaimana ibu membuat anak-anak ini apakah akan memberikan ruang-ruang bermain atau bagaimana nih Bu? Ibu sebagai legislatif. Ya memang sangat riskan sekali, sangat miris ya kalau dilihat. Padahal hal-hal itu terjadi dan yang melakukan itu justru orang-orang terdekat. Atau orang-orang yang mempunyai religi enough ya. Justru orang-orang yang seperti Jadi yang orang-orang seperti itu yang melakukan terhadap anak di bawah umur. Karena ada yang saya baca belakangan ini justru ayah kandungnya melakukan itu dengan anaknya. Mungkin aturan atau legislasi yang cukup ya, yang kuat supaya bisa untuk memberikan efek jera kepada si pelakunya ini. Gitu, ya. Nah, dan edukasi mungkin sangat penting ya. Bagaimana kita itu harus sangat menjaga itu gitu. Karena itu adalah kaderisasi kita untuk kedepannya. Kalau itu sudah rusak di awal ini, gimana untuk kedepannya kan? Gitu. Benar-benar. Edukasi adalah sebuah pencegahan awal pencegahan dini. Bagaimana kita menyelamatkan generasi-generasi muda kita dari hal-hal yang itu. Nah, Bu, ini kita sudah berbicara soal anak, soal perempuan. Nah, bagaimana nih Bu soal perekrutan caleg perempuan untuk Ibu melihat saat ini untuk memenuhi kuota 30% itu sudah maksimal belum sih Bu gitu? Menurut saya belum maksimal ya. Ini adalah tugas berat tanggung jawab sebuah parpol untuk melakukan rekrutmen atau kaderisasi yang betul-betul kepada caleg perempuan khususnya. Jadi caleg perempuan saat ini sepertinya tuh hanya pada saat pencalonan di terakhir-terakhir saja mereka dicomot untuk memenuhi kuota. Jadi kayaknya belum benar-benar bahwa caleg perempuan didorong menjadi lebih maju lagi, tapi hanya untuk memenuhi kuota itu aja. Iya, untuk memenuhi kuota saja. Padahal seharusnya dengan caleg perempuan bisa sampai saat ini saya rasa belum ya, jauh dari kuota yang diharapkan 30% keterwakilan perempuan di kursi DPRD atau di parlemen di pusat ya. Sebetulnya itu sangat penting karena dengan hal-hal yang seperti ini semakin banyak kita bersuara, semakin banyak kita menyuarakan itu, saya rasa akan lebih cepat mendorong supaya terjadinya keamanan untuk perempuan dan anak ini. Iya, kadang-kadang kan begini Bu, ya mungkin laki-laki juga konsen dengan hal itu ya, tapi perempuan lebih paham, lebih memahami tentang problemnya perempuan dan anak, karena mereka berada di lingkungan itu sendiri. Mungkin benar, kayaknya caleg perempuan harus didorong lebih maju, karena ada beberapa isu-isu yang kayaknya belum tercover dengan baik ya Bu. Kayak isu perempuan dan anak ini betul-benar kayaknya di Batam masih belum terselesaikan dengan baik. Sampai saat ini masih banyak terjadi. Dan sekarang ini justru kadang-kadang ya caleg perempuan itu diletakkan di nomor urut terakhir. Jadi untuk tingkat keterpilihannya itu rendah dibandingkan dengan bapak-bapak. Jadi itu tadi menurut saya itu salah satu diskriminasi juga ya. Seharusnya mereka nomor yang kecil, nomor di atas supaya mereka bisa terpilihnya itu lebih besar chance-nya gitu. Wah, ini tantangan nih di 2024, bagaimana perempuan lebih diberikan ruang agar bisa menyuarakan hal-hal yang mungkin bukan saya menjudge bahwa caleg laki-laki nggak bisa menyuarakan, tapi perempuan lebih bisa menyuarakan hal-hal yang mungkin menjadi concernnya perempuan, kayak isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, ataupun bagaimana anak-anak ini aman atau diberikan ruang-ruang untuk bisa berkreasi. Nah, pembaca Batam Post, untuk lebih jauh berbicara dengan Ibu Fatma, kita akan ulas setelah yang satu ini. Saya Fatma Astuti, saya istri dari almarhum Muhammad Jeffrey Simanjuntak, saya dari Partai PKB. Saya akan melanjutkan perjuangan almarhum suami saya di
2024. Saya akan konsen terhadap pembangunan di Sagulung dan tentunya sebagai perempuan juga saya akan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Nah, tadi kita sudah tanya-tanya nih sama Ibu Fatma, hobinya apa, kesehariannya apa. Yuk kita agak ngobrol yang lebih serius, ngopi ngobrol politik bersama Batam Pos. Bu, persiapan 2024. Seberapa jauh sih persiapan Ibu nih menghadapi 2024? Sudah ada hal poin-poin yang sudah Ibu capai apa aja gitu? Ya. 2024 saya sudah mempersiapkan, tentunya tahapan-tahapan untuk menuju ke sana juga sudah saya selesaikan ya. Tinggal saya sekarang ini terjun ke masyarakat untuk kembali memperkenalkan diri saya, untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat pentingnya kita untuk menyuarakan mereka di 2024 bulan Februari tepatnya ya, tanggal 14 Februari. Seberapa optimis? Saya optimis dan memang harus optimis ya. Kita harus yakin bahwa kita akan mendapatkan itu, karena tanpa keyakinan itu sangat berat rasanya. Jadi kita tetap harus optimis dan yakin. Saya selama ini sudah turun ke masyarakat, terutama ke ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu penggiat kegiatan PKK dan lain-lainnya. Berarti sudah belusukan ya Bu, sudah sudah. belusukan ke masyarakat bagaimana ya memperkenalkan diri. Iya. Yang dulunya istrinya almarhum Pak Jeffrey Simanjuntak dan sekarang sebagai Ibu Fatma yang Iya. jadi caleg. Oh ya Bu, ada satu lagi pertanyaan saya. Bagaimana sih Ibu mensejahterakan perempuan dan anak Bu? Ada hal-hal yang ingin Ibu capai nantinya jika menjadi anggota DPRD? Ya, tentunya kita harus mengadvokasi ya untuk menjadikan perempuan ini lebih berdaya guna, ya. Jadi melalui program-program untuk mendorong pemberdayaan perempuan tersebut mungkin kita bisa berkolaborasi atau bersinergi ya dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta ataupun dinas-dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan pelatihan dan keterampilan supaya mereka mempunyai pegangan yang lebih seperti itu. Oh, mungkin juga dengan UMKM nantinya. UMKM tentunya ya. Berarti meningkatkan skill perempuan biar mereka bisa lebih berdaya guna lebih ya Bu ya. Iya. Mungkin hal-hal yang mungkin belum pernah dicapai mereka setelah kita Ibu masuk bisa mencapai hal-hal yang lebih lagi ya gitu. Oke, terima kasih Ibu. Demikianlah Sobat Batam Pos, ngobrol politik saya dengan Ibu Fatma. Nantikan lagi ngopi Batam Pos selanjutnya di episode lainnya. Salam. Salam.